Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi seperti biasa sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Insya Allah buku ini akan menambah semangat teman-teman dalam bersolawat. Kalau mau beli bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa beli di Shopee maupun beli di WhatsApp via admin, dan bisa klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat kalian yang tinggal di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja, ada di Play Store, langsung cari aja bukunya dengan judul Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini ada email dari Mbak Rininta Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Melisa. Waalaikumsalam. Saya Putri dari Jakarta. Alhamdulillah, seneng banget testimoniku yang kemarin udah tayang di YouTube. Terima kasih ya Kak, mau izin ngasih testimoni lagi Kak Mel. Sekarang aku baca sholawat Jibril 4.444 kali. Ditambah sholawat munjiatnya 300 sampai 500 per hari. Doakan bisa istiqomah baca sholawat munjiat 500 per hari ya Kak. Akhir-akhir ini kan lagi musim hujan ya Kak, dan anginnya kenceng sekali. Pas mau jemput anak aku eskul sore hari, qadarullah hujan sangat besar dan pas di jalan ternyata banjir. Awalnya ada mobil pick up di depan motor aku yang berhenti, jadi motor aku pun ikut berhenti. Sempat aku klakson, cuma mobil itu nggak jalan juga. Akhirnya motor aku terendam air dan mesinnya mati Kak. Aku pakai motor Beat Kak, kan ceper, kalau terendam air banjir lama jadi mati. Pas aku tanya mobil itu kenapa berhenti, ternyata supirnya jawab, maaf mobil saya juga mati, makanya nggak jalan. Akhirnya aku majukan motorku Kak, dicoba-coba masih juga tidak bisa nyala. Supir mobil masih benerin mobilnya, tapi abang kenekat turun dan nyetop motor lain dan pergi. Di situ aku pasrah Kak Mel, hujan lebat, nggak bawa HP dan nggak bawa dompet, harus jemput anak di sekolah. Aku dalam hati baca salawat munjiat dan berdoa, ya Allah tolong aku, semoga pertolonganmu segera datang. Aku dorong motorku Kak Mel ke tempat banyak orang jualan yang lagi neduh. Aku minta tolong mereka untuk nyalain motor aku, tapi ternyata nggak bisa. Mereka bilang kalau terendam air agak lama, harus ke bengkel. Aku udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Dan tiba-tiba abang kenek yang tadi aku bilang sudah pergi, dia datang Kak Mel bawa motor dan bilang ke aku, Mbak ini pakai aja dulu motornya untuk jemput anaknya sekolah. Motor Mbak di sini aja, saya yang jagain. Gemeteran Kak Mel, aku pikir kenek tadi pergi dan pulang, tapi ternyata dia ngambil motornya dan meminjamkan ke aku. Masya Allah, Allah baik banget Kak Mel. Jadi aku jemput anak ke sekolah pakai motor abang itu Kak. Abis jemput aku balik lagi ke tempat tadi dan abangnya bilang mau pulang ke rumah atau diantarnya ke bengkel. Aku jawab harus ke bengkel bang, karena mati total dan bengkel lumayan jauh dari sini. Dan abang itu bilang ya udah nggak apa-apa Mbak pakai motor saya aja ke bengkel, nanti saya ikutin pakai motor Mbak biar saya dorong aja. Alhamdulillah abang itu mengantarkan motor aku ke bengkel Kak, karena aku dalam kondisi tidak bawa HP dan nggak bawa dompet, jadi aku nggak bisa memberi tips untuk abang itu. Aku ucapkan terima kasih ya bang sudah bantu saya. Maaf ya Kak Mel, ceritanya kepanjangan. Dari kejadian yang kualamin, semakin sadar bahwa manfaat bersolawat bukan hanya mendatangkan rezeki dan lain-lain, tapi dengan solawat Allah mendatangkan pertolongan yang luar biasa. Karena yang menolong aku adalah seorang abang kenek yang sama sekali tidak mengenal aku, tapi Allah yang menggerakkan hati abang itu untuk menolong aku. Terima kasih ya Kak Mel, selalu motivasi untuk selalu bersolawat. Semoga Kak Mel sehat dan bahagia selalu, amin. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Putri teman-teman ya. Dahsyat banget. Jadi memang pertolongan itu kan tidak melulu selalu uang ya.
Nah, kadang-kadang kan kita sholawatan kepengen utang lunas. Kadang kita juga sholawatan karena pengen dapat sesuatu, dapat ini, dapat itu. Tapi kok belum ya? Allah lebih tahu. Allah lebih tahu kalau kita lagi ada sesuatu yang lebih penting dari itu semua. Contohnya ya teman-teman, dari kasus Mbak Putri tadi. Mungkin Mbak Putri sholawatan lagi kepengen beli sesuatu atau lagi kepengen bayar sesuatu tapi belum dikabulin, dan ternyata inilah ada sesuatu yang terjadi di depan yang kita nggak pernah tahu kejadiannya, dan akhirnya ada pertolongan. Padahal jarang-jarang juga ya ada seseorang yang mungkin di masa sekarang ya teman-teman ya, apalagi kondisinya si abang kenek ini juga lagi kesusahan loh ya, mobilnya mogok tapi mau nolongin Mbak Putri. Dahsyat banget loh teman-teman. Jadi kalau kita udah punya pegangan sholawat, gak khawatir deh sama keadaan, gak khawatir sama apapun itu. Kita lagi di jalan lupa bawa handphone, kita nggak bawa duit gitu ya teman-teman, bener-bener kita lah bingung seperti keadaan Mbak Putri, nggak usah khawatir, kita punya Allah. Apalagi kita udah jadi seorang yang cinta sholawat, udah jadi pengamal sholawat, udah sholawat lovers banget gitu loh. Jadi nggak khawatir, pasti akan ada pertolongan dari Allah. Nggak mungkin nggak, Allah nggak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Kita nggak sholawatan aja Allah nolongin, apalagi kita sholawatan, pertolongannya bertubi-tubi tuh teman-teman. Pertolongannya nggak setengah-setengah tuh teman-teman. Dan insya Allah ya si abang kenek tadi itu dapat rezeki yang berkah tuh dari Allah, yang berkah yang luar biasa tuh ya. Kita nggak tahu apa itu, tapi aku yakin banget karena dia sudah menolong orang lain gitu loh teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, jadilah orang baik ya, jangan hitung-hitungan sama orang, dan kita membantu orang tuh jangan berharap timbal balik. Karena kepengen, aku fokus sama kucing aku, kira ada orang, taunya kucing. Mimi, sini Mimi, sini Miminya sini. Oh lo, ini bukan kucing aku, ini Miminya. Oh sayang, waktu itu ada yang mau lihat kan, penasaran sama Mbak Mel kucingnya, mukanya ini bukan kucing aku. Cantik ya Mimi ya, cantik. Ini bukan kucing aku, tapi ini nggak tahu kucing siapa, dan dia tuh ada di sini terus. Ya udah, penggantinya penggantinya Kitty. Kalau yang kalian yang suka ngikutin aku, ini penggantinya Kitty sama penggantinya Mickey seperti ini bentuknya, segala macamnya. Cuman kalau Mickey warnanya coklat, dan kalau Kitty itu warnanya gelap seperti dia. Coba Kitty udah mati, kalau Mickey nggak tahu kemana pergi. Insya Allah dia teman-teman itu tadi, jadilah orang baik dimanapun kita berada, berusaha, dan jangan kepengen dibales sama orang yang udah kita baikin. Jangan ya, apalagi sampai distatusin. Karena ada ya orang yang aku kenal sama orangnya, dia udah berbuat baik sama banyak orang, terus orang yang dibaikin itu tidak timbal balik, dan dia sampai distatusin. Jangan teman-teman, malu ya. Kalau berbuat baik ya udah lillahi ta'ala, kita berbuat baik bukan untuk kita dibaikin baik sama dia, dibalikin baik sama dia, tapi untuk dapat ridhonya Allah. Jadi kalau kita udah apa-apa carinya ridho Allah, insya Allah ketika dia tidak berbuat balik baik ke kita, dia mengecewakan kita, insya Allah kita nggak kecewa, karena udah digantinya sama Allah langsung kok ya. Jangan khawatir teman-teman ya. Dan buat kalian yang sekarang udah baca sholawat tapi utangnya belum lunas juga, doanya belum dikabulin juga, sabar, insya Allah nanti sebentar lagi ya, sebentar lagi. BTW ini semakin terang, jadi ada cahaya, ada apa sih, bayangan-bayangan ya. Aku jadi bingung sendiri nih madepin kamera aku gimana, gini kah? Nah kalau gini jadi aku harus semakin minggir ke sini. Bingung ya. Coba dah gini dong, apa-apa gini ada bayangan-bayangan, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Lanjut. BTW nih ya, aku ada yang ngechat aku teman-teman. Si Mbak ini tuh bilang sama aku, Mbak, aku udah sholawatan ya. Aku udah sholawatan berharap minta rezeki sama Allah, tapi kenapa Mbak gitu loh, kenapa yang dikasih rezeki malah suami aku? Pasti banyak tuh yang ngalamin kayak gitu. Kok rezekinya malah melalui suami aku yang nggak baca sholawat, yang pelit, yang koret ya, yang medit gitu loh. Tapi kok aku yang baca sholawat malah nggak dikasih? Ya mending kalau suami dapat rezekinya dibagi ke kita, ini kagak dibagi gitu loh. Kok bisa begitu?
tenang aja. Allah itu tidak menyia-nyiakan usaha kita. Udah itu aja dulu. Biarin kalau misalnya suami dikasih rezeki, alhamdulillah. Tinggal doa, ya Allah, lembutkan hati suami. Kalau rizkiku melalui dia, lembutkan hatinya untuk mau membantuku, untuk mau memberi kepada aku atau segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tetap aja seperti udah biarin. Allah lagi mempersiapkan yang lebih baik dari itu semua. Ya, mungkin bukan melalui suami rezekinya ada, tapi sabar gitu loh. Ya, sabar. Akan ada kemudahan demi kemudahan, akan ada pertolongan demi pertolongan, sabar. Ada juga yang, Mbak, aku udah sholawatan, Mbak, tapi kenapa begini? Aku tanya, udah berapa lama? 2 minggu. 2 minggu, baru 2 minggu, Mbak. Ya, baru 2 minggu, aku 2 tahun, baru bener-bener selesai masalah aku. 2 tahun loh, teman-teman. Sabar, selama 2 tahun itu prosesnya tidak mudah. Tapi terus aja sholawatan, terus memohon kepada Allah, akhirnya semuanya selesai masalah kita. Gitu loh. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan pernah lelah karena pasti ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah, teruslah bersolawat karena kalian gak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan. Insya Allah kalau orang udah jadi pengamal sholawat, selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih teman-teman. Semoga Mbak Putri rezekinya dilancarin sama Allah, barokah selalu, bahagia selalu. Dan juga teman-teman yang nonton, semoga rezeki kalian barokah, bahagia selalu ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.